Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan tips sukses seleksi beasiswa Pertamina. Saat ini sedang dibuka seleksi beasiswanya. Untuk itu teman-teman yang ingin daftar bisa banget nih tonton dulu video ini agar teman-teman berhasil sampai ke tahap selanjutnya. Nah, sebelum itu saya akan membahas apa sih beasiswa Pertamina itu. Nah, beasiswa Pertamina ini sangat bergengsi karena beasiswa Sobat Bumi Pertamina ini merupakan beasiswa untuk teman-teman atau mahasiswa yang berprestasi, selain itu juga cinta lingkungan. Nah, untuk itu teman-teman harus tahu dulu nih kampus mitra terkait dengan beasiswa Pertamina. Ada di sini. Jadi teman-teman, bagi kampus-kampus yang ada di samping saya tadi, itu teman-teman wajib banget cobain daftar dan apa aja sih langkah-langkahnya. Nah, sebelum itu saya akan membahas benefitnya apa aja. Jadi benefit dari beasiswa Pertamina ini yang pertama ada bantuan biaya hidup. Nah, teman-teman dapatin sebulannya 750.000. Worth it banget kan teman-teman? Bagi teman-teman yang anak kos sangat-sangat worth it teman-teman, karena 750.000 itu cukup dalam sebulan, bahkan bisa teman-teman tabung juga karena banyak lebihnya. Nah, juga ada bantuan UKT, kemudian ada juga seni budaya, jadi teman-teman menampilkan budaya teman-teman bersama tim, dan juga ada, nah ini nih yang baru, Desa Energi Berdikari. Jadi teman-teman nantinya akan ada mentor, kemudian akan membuat suatu proyek terkait energi, kemudian ada juga training karakter building dan capacity building dari para ahli, kemudian dari para artis, influencer juga ada, dan dari para menteri. Sangat worth it bukan? Nah, teman-teman di sini juga dapatin aksi Sobat Bumi. Jadi aksi Sobat Buminya didanai oleh beasiswanya juga. Satu orangnya 750.000 dan ini dilakukan secara bertim. Jadi jika dikumpulkan, dananya cukup besar untuk melakukan sebuah aksi. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, segera daftarkan di websitenya. Nanti saya cantumkan di bawah ini link websitenya. Nah, kita selanjutnya ke tahapan seleksinya. Teman-teman di sini di tahap awal ini teman-teman harus mempersiapkan berkas administrasinya ya teman-teman. Syaratnya adalah teman-teman memiliki IPK yang lebih dari 3, aktif organisasi ataupun aktif dalam lingkungan, ataupun teman-teman punya kegiatan lingkungan, itu wajib banget sih daftar. Paling penting adalah teman-teman di seleksi administrasi ini teman-teman membuat esai. Nah, esai di tahun kali ini 2024 berjudul Kontribusiku untuk Pencapaian Net Zero Emission. Nah, minimal 3 halaman, ukuran A4 spasi 1,5. Ini untuk seleksi awalnya. Teman-teman wajib daftar akun dulu di websitenya. Nanti saya cantumkan di sini. Klik daftar beasiswa, kemudian teman-teman isi formnya, karya tulis teman-teman. Nah, gimana sih tips karya tulis teman-teman agar lebih menarik? Yang pertama adalah buat judul yang sesuai. Jadi teman-teman harus membuat dengan tema yang diberikan. Nah, tema yang diberikan tadi adalah kontribusiku untuk pencapaian net zero emission. Nah, ini bagaimana teman-teman membuatnya? Apa yang sudah teman-teman lakukan? Misalnya teman-teman sudah melakukan pengolahan sampah, kaitkan dengan zero emission. Itu hal simpelnya. Judulnya buat semenarik mungkin. Teman-teman buat terkait dengan pengolahan sampah itu yang sangat menarik. Misalnya pengolahan sampah _2 zero emission dapat tercapai. Jadi teman-teman buat semenarik mungkin. Itu hanya contohnya, tapi teman-teman bisa membuatnya lebih menarik lagi. Setelah judul, masuk ke paragraf awal. Di paragraf awal teman-teman dapat membuat untuk pendahuluannya, apa sih permasalahannya teman-teman bahas, kemudian pembahasannya, bagaimana teman-teman melakukan aksi itu gitu, atau pengolahan sampah itu, apakah dampaknya, dapat memberikan sedikit kesimpulan dan referensi dari teman-teman membuat esai. Selain dengan
apa yang telah kita lakukan, di essay juga kita harus membuat lebih detail terkait apa sih permasalahannya, kemudian apa yang kita lakukan, dan dampaknya ke masyarakat seperti apa. Begitu ya teman-teman. Setelah teman-teman dinyatakan lulus, untuk ke tahap berikutnya teman-teman akan membuat motivation letter. Intinya teman-teman harus membuat motivation letter yang sesuai dengan diri teman-teman. Selanjutnya ke tahap interview. Nah, di tahap interview ini diinterview langsung oleh pihak beasiswa Pertamina dan juga pihak kampus. Nah, biasanya yang seleksi dari pihak kampus itu ada rektor ataupun wakil rektor. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri lebih matang. Jadi apapun yang ditanyakan itu berkaitan dengan apapun yang teman-teman submit, juga terkait dengan esai. Jadi paham betul apa yang teman-teman buat di esai. Dari tahap interview, teman-teman lanjut ke tahap FDG, Focus Group Discussion, yang dimana teman-teman harus mempersiapkan diri. Nah, untuk Focus Group Discussion ini, pelajari tema yang diberikan. Harus banget mencari data yang berhubungan dengan tema yang diberikan, karena menjadi nilai plus juga untuk kalau kita tahu data, pahami setiap temanya. Ini penting banget. Untuk FDG itu adalah seleksi terakhir di beasiswa Pertamina. Nah, setelah teman-teman lulus di seleksi ini, teman-teman menjadi penerima beasiswa Pertamina ini. Video kali ini sudah saya bahas semua tips-tipsnya. Oke, semangat teman-teman. Semoga teman-teman berhasil semuanya mendapatkan beasiswa Pertamina ini, karena sangat worth it untuk teman-teman daftar. Itu dulu untuk tips sukses seleksi beasiswa Pertamina ini. Bagi yang ingin tahu lebih dalam tentang beasiswa ini atau ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung bisa DM IG saya, Afridas, AFRIDAASS. Bagi yang ingin mentorship beasiswa ini, dapat menghubungi saya juga. Nanti saya akan membantu terkait dengan pembuatan esai ataupun motivation letter, interview, dan focus group discussion. Oke teman-teman, segitu dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, dan sampai jumpa.